Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya hari Sabtu malam Ahad tanggal 26 Februari 2022. Malam ini sengaja ya, kita biasanya mengadakan hadrah ya, untuk malam ini saya meminta waktunya 10 menit atau lebih ya, 15 menit atau 20 menit untuk memperkenalkan salah satu ayahanda kita, orang tua kita ya, saudara tua kita, bukan saudara muda ya, saudara sesepuh ya kita yang ada di TPA kawasan Kampung Berdaya ya. Beliau adalah seorang ayah, seorang bapak yang mana beliau ini kami ajak untuk bergabung di TPA ya, untuk bersama-sama berjuang memajukan dan mengembangkan daripada Pondok Pesantren Agro Nurul Islam yang ada di kawasan Kampung Berdaya. Beliau namanya Bapak Susilo Hartono, ya Pak ya? Betul Pak? Bapak Susilo Hartono. Siapa namanya? Bapak Susilo Hartono. Beliau saya ajak untuk bersama-sama dengan saya ya di PPA, dan saya menugaskan beliau di PPA ini menjadi salah satu pekerja yang ditugaskan oleh pihak PPA ya, khususnya saya yang menugaskan Bapak Susilo Hartono di masalah perabot ya, masalah masjid, masalah PPA yang berkaitan dengan kebersihan khususnya dan pada umumnya yang berkaitan dengan kebersihan, potong rumput ya, seperti hal-hal keindahan-keindahan atau kebersihan-kebersihan yang biasa saya lakukan dengan kalian yang ada di PPA. Tetapi karena banyak program, kemudian setiap tahun kita bertambah santrinya, sehingga sangat dibutuhkanlah tenaga baru yang bisa membantu PPA untuk kebersihan daripada kawasan-kawasan yang ada di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Alhamdulillah beliau menerima dan senang dengan tawaran yang saya sampaikan kepada beliau, sehingga beliau memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, bermusyawarah, pendapat dan lain-lainnya untuk menyampaikan berita ini kepada pihak keluarganya, khususnya istri dan anak beliau yang ada di Batam. Kemudian di tanggal
Tanggal 21 hari Senin beliau berangkat ke PPA, bergabung ke PPA, tapi masih belum bekerja. Beliau tanggal 21 beliau bergabung di PPA, kemudian di tanggal 23 khususnya, dan pada umumnya kita mengambil hari Rabu untuk dimulai pekerjaan yang ada di PPA, khususnya pemotongan rumput dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampailah kita masuk ke hari Sabtu malam Ahad. Malam ini beliau yang sudah kita tahu, kadang-kadang satu anak, dua anak, satu santri, dua santri, tiga santri dan lain-lainnya kadang-kadang bertanya, ini siapa? Ya, maka saya perlu untuk mengenalkan beliau kepada kalian, khususnya dan pada umumnya kepada bapak ibu kalian. Ya, melewati live streaming ini, harapan saya supaya ketika adanya ibunda kalian, ayahanda kalian ketika menjenguk kalian tidak canggung, ini siapa, ini orang mana. Nah, ketika ada live streaming seperti ini, sebagaimana yang sudah menjadi program yang ada di PPA yang sudah dicanangkan oleh kami untuk membuat dokumentasi bahwa orang baru itu harus diadakan pengenalan agar orang-orang yang masuk ke PPA, yang masuk di kampung berdaya ini, khususnya yang ada di PPA, itu tahu ini siapa. Nah gitu, tugasnya apa, dari mana. Nah, ini harus tahu, ini orang Jawa atau orang Medan atau orang Batak, kita nggak tahu. Makanya kita harus mengenalkan beliau, sehingga dengan mengenalkan identitas beliau, nama beliau, bisa menjadi tolak ukur kedekatan kita, rasa emosional kita kepada beliau, tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa sayang kepada beliau. Teringat dengan kata-kata atau pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Harapan saya mengenal identitas beliau bisa menjadi tolak ukur kita lebih mencintai beliau, lebih menyayangi beliau, dan lebih hormat, lebih ta'zim kepada beliau. Jangan anggap orang lain, tapi anggaplah orang tua kita. Jangan lihat profesinya orang memotong rumput ataupun lain-lainnya. Jangan lihat profesinya orang itu adalah tukang bangunan. Jangan melihat profesinya orang itu atau pemikul kayu balok, tapi lihatlah ketulusan dan keikhlasan ataupun perjuangan beliau, karena mereka itu adalah orang yang hebat, orang yang hebat, orang yang tegar, orang yang tangguh, yang selalu siap untuk bertempur, menegakkan kalimat li'ila kalimatillah, siap untuk memajukan, siap untuk mengembangkan bersama-sama dengan Yayasan Nurul Islam, insyaallah. Malam ini saya minta untuk Bapak Susilo Hartono untuk ke depan, ya, untuk ke depan. Silakan Pak Susilo, monggo. Ya, sudah tidak canggung lagi. Kadang-kadang kalian menyapa, Pak, ini siapa namanya? Ini gitu kan? Ini namanya Bapak Susilo Hartono, ya, abang saya. Kalau bahasanya ini abang saya. Kok abangnya Ustaz? Iya, jenggot saya hitam, jenggot beliau sudah memutih. Saya anggap beliau adalah ayah saya, ya, saya anggap beliau adalah abang saya, karena lebih tua daripada saya. Ya. Kemudian saya melihat nama beliau ini adalah namanya Bapak Susilo Hartono. Bapak Susilo Hartono ini kalau tidak salah, mungkin nanti Bapak Susilo yang tahu sendiri itu kalau ada suatu kesalahan dari cara saya menafsirkan nama-nama beliau, mohon diralat, mohon diperbaiki, mohon ditegur bahwa namanya arti yang saya tafsirkan ini salah gitu. Tapi kalau ada suatu kebenaran dan kebetulan, ya kita ucapkan alhamdulillah. Beliau ini punya nama adalah nama yang biasa dipakai dengan orang yang memiliki suku Jawa, ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah ini, ya, beliau ini dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya dari mana Pak?
Sragen ya, Jawa Tengah, daerah Sragen. Beliau nama Bapak Susilo Hartono. Apa sih Susilo itu? Ada dua nama di sini, Susilo Hartono. Ada Susilo, ada Hartono. Susilo itu dalam bahasa Jawa itu memiliki arti dan makna kebenaran. Jadi kalau tidak salah, arti dan makna yang tersirat di dalam kandungan nama yang merupakan hadiah dari kedua orang tua beliau ketika beliau masih bayi, yang merupakan hadiah dari orang tua, diberi nama Susilo. Harapannya kedua orang tua, mungkin anakku bernama Susilo ini menjadi seorang manusia tumbuh besar, berkembang, yang selalu berjalan di atas kebenaran sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya memandang dengan pandangan yang benar, telinganya mendengar dengan mendengar sesuatu hal, kalimat-kalimat yang benar. Kedua langkahnya dia selalu melangkah ke jalan-jalan yang benar. Dia mempunyai tangan, dia memegang tangannya dengan memegang sesuatu hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya beliau, gabungnya beliau di PPA ini menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan barokah, dan bisa menjadi suatu fondasi kebenaran itu lebih kuat, lebih kokoh di bumi kampung berdaya, di bumi pondok pesantren Agro Nurul Islam. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nama Bapak Susilo ini artinya adalah kebenaran. Tentunya kita bukan hanya sekedar kalau bahasanya itu mengenal dari sisi namanya, mengenal dari sisi arti dan makna yang tersirat di dalam kandungan nama yang merupakan hadiah dari kedua orang tuanya yang bernama Susilo. Tetapi Susilo ini adalah nama yang memiliki sifat atau karakter yang biasanya nama ini tidak lepas dengan karakternya. Saya lihat dari sisi Bapak Susilo ini, kalau dilihat dari sifat dan karakter yang biasanya dimiliki oleh mayoritas orang-orang yang punya nama atau nama yang merupakan hadiah daripada kedua orang tua, Susilo ini adalah sesuatu nama yang melambangkan suatu pesona yang karisma. Dia pesona, membawa pesona. Orang itu kalau melihat Bapak Susilo itu senang. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak sayang? Lihat Pak Susilo kayaknya lucu, kayaknya senang, sejuk. Lah inilah karakter-karakter yang dibawa oleh seorang laki-laki yang bernama Susilo. Jadi Susilo itu melambangkan suatu kepesonaan, wajahnya selalu menawan, penuh dengan itu sedikit sifat dan karakter dari nama Susilo, Bapak Susilo. Kalau orang sudah cinta ke benda, mau palu, mau dia adalah sepeda motor, mau dia pintu pesantren misalnya, mau dia kasibu yang dia pegang, mau dia mesin potong rumput yang dia pakai misalnya, kalau sudah dia pegang dengan Bapak Susilo, maka yang ada sesuatu cinta yang akan ditebarkannya, akan dia rawat, akan dia jaga. Ini yang merupakan salah satu ciri khas karakter yang dimiliki oleh Susilo, yang merupakan hadiah daripada kedua orang tuanya. Insya Allah. Kemudian nama yang kedua ada nama yang bernama Hartono. Namanya kan Bapak Susilo Hartono. Apa sih Hartono itu? Hartono itu namanya dalam konteks bahasa Jawa. Hartono ini memiliki bentuk atau memiliki arti dan makna bentuk lain, atau apa kalau bahasanya itu? Hartono memiliki bentuk dari kata hartana. Hartono dari bahasa hartana. Hartana itu memiliki kekayaan, harta. Harta. Arto itu ya uang, kekayaan.
Kekayaan bukan berarti orang itu banyak uangnya, rumah yang tingkat, tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang selalu menerima apa adanya. Bapak Susilo tidak punya mobil yang BMW, dia tidak punya mobil 2, 3, 4, rumahnya tidak begitu tingkat 3, 4, 5 misalnya, kalau dilihat dari sisi materinya, tapi dia adalah Bapak Susilo disambung namanya Hartono. Ini juga sama-sama hadiah dari kedua orang tuanya. Harapan kedua orang tuanya mungkin Hartono disandarkan kepada kata Susilo yang diberikan kepada bapak orang tua kita, ayahanda kita. Harapan orang tuanya dulu, anakku semoga menjadi salah satu anak yang kaya, yang punya harta, yang kaya. Artoni, banyak uangnya, banyak hartanya. Tapi ulama itu katakan orang yang kaya itu adalah orang yang selalu menerima, ikhlas, sabar, biasa-biasa aja. Orangnya jarang cemberut kalau dilihat. Karena orangnya jarang dilihat dia mengeluarkan emosi. Wah, jarang. Mengkerut alisnya. Ya. Jarang kalau kita lihat si Pak Susilo ini, apa kalau bahasanya, marah. Kalau dilihat orangnya kayak sabar, diginikan biasa, diginikan senyum aja. Kalau saya lihat dari awal saya kenal dengan Bapak Susilo ini, dengan beliau selalu dia senyum, tampakkan keramahan, senyuman, walaupun digini, digitu, beliau selalu senyum aja. Keadaannya itu kayak gimana? Melambangkan suatu kesabaran dan kayak itulah yang dimaksud dengan istilah kaya. Ya, semoga dengan adanya hadirnya Bapak Susilo yang disambung dengan kata Hartono juga bisa menjadi pundi-pundi kekayaan yang ada di TPA Pondok Pesantren Agro bisa menjadi hadirnya Bapak Susilo Hartono karena Hartono yang disandang oleh beliau bergabung di TPA, maka nama ini yang disandang oleh beliau bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, juga bisa menjadi sebab turunnya ridhonya Allah, sehingga bisa menjadi sebab musabab TPA juga menjadi Hartono, Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Hartono gitu. Pondok Pesantren Agro Nurul Islam Hartono, pondoknya kaya, santrinya selalu kaya dalam arti selalu menerima, ikhlas, tabah, tegar, teguh. Nah, ini yang namanya kaya. Kaya. Pokoknya kita selalu berharap kepada Allah agar hadirnya beliau ini bisa menjadi sebab tolak ukur kita, agar kita juga menjadi seorang yang Hartono, menjadi orang-orang yang Susilo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan beliau. Kita doakan beliau, kita sambut dengan dengan ucapan halan wa sahlan bihudurikum, ya, selamat datang Bapak di tempat TPA Kampung Berdaya. Semoga Bapak Susilo Hartono ya betah di TPA, betah di Kampung Berdaya. Kita sama-sama berjuang bagaimana TPA Pondok Pesantren Agro Kampung Berdaya, bagaimana caranya supaya bersih, Kampung Berdaya juga bagaimana caranya supaya bersih. Ini tanggung jawab kita semua. Kita punya tugas masing-masing. Kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Semoga dengan apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Rasulullah, semoga senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan keamanan kepada Pak Susilo. Jiwa raga harta bendanya dijaga oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimudahkan rezeki dan usahanya. Putra putrinya yang ada di rumah yang ditinggalkan oleh beliau dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dijadikan anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan negaranya, dan semoga putra putri beliau dijadikan orang-orang yang diangkat menjadi sesosok manusia yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu, diberikan ilham, diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang berhak untuk mendapatkan syafaatul udhra di yaumil qiyamah. Semoga beliau lancar
rezekinya, murah rezekinya, berkah hidupnya, berkah pekerjaannya, dan semuanya keluarga-keluarganya beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabungnya beliau semoga dicatat oleh Allah sehingga kelak bumi PPA, bumi Kampung Berdaya, rumput-rumput yang ada di sekitar sini, pohon-pohon yang ada di Kampung Berdaya ini, yang ada di PPA ini juga akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah akan berseru kepada Allah, ya Rabb, semoga Bapak Susilo mendapatkan pengampunan darimu. Amin. 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 Allahumma ftah lana abwabal khair. Allahumma ftah lana abwabal khair. Allahumma ftah lana abwabal khair. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal qurwa wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca tolakan batur bersama-sama. Salaman satu-satu, bukan Bapak Susilo Hartono yang datang kepada kalian, tetapi kalian yang datang ke Bapak Hartono, karena beliau adalah orang tua, orang sepuh, ayah kita, orang tua kita yang datang kepada beliau. Ngamrih barokah. Semoga dengan datangnya beliau kepada Bapak Susilo ini juga menjadi sebab kalian betul-betul mendapatkan didikan dan arahan daripada Allah sehingga kalian menjadi seorang santri yang berakhlak, santri yang memiliki budi pekerti, santri yang selalu memiliki budi pekerti yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.